beragam olahan unik dapat dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki kekasan olahan berdasarkan bahan yang tersedia di alam atau ditanam di lingkungan sekitar. Aloe vera atau lidah buaya selain dikenal sebagai tanaman yang berfungsi untuk perawatan tubuh dan menyubur rambut, tanaman yang berasal dari daratan Afrika dan sering menjadi penghias halaman rumah ini juga banyak dimanfaatkan menjadi beragam bahan olahan untuk dikonsumsi sebagai tanaman obat karena khasiatnya yang baik bagi tubuh. Di Desa Seragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, terdapat sebuah rumah produksi yang mengolah tanaman aloe vera menjadi bahan utama dari jajanan tradisional. Tanaman yang dapat beradaptasi dengan kondisi cuaca kering ini bertahan hidup dengan cara menyimpan cadangan air pada daunnya. Tak heran jika tanaman dengan ciri khas daun yang bergerigi layaknya duri ini juga mengandung banyak lendir atau getah ketika dikupas kulit luarnya. Bagian dalam daun yang berbentuk gel ini harus dicuci dengan air yang mengalir hingga bersih dari getahnya yang memiliki rasa sedikit pahit sebelum diolah menjadi bahan makanan. Bu, ini Bu, lidah buayanya sudah siap Bu? Oh iya, terus dibantu itu 4 jagung ya? Oh ya Bu. Vera yang sudah dibersihkan ini nantinya akan dibuat oleh Ibu Pinistri menjadi salah satu bahan utama untuk membuat kue tradisional yang secara sudah cukup jarang dijumpai di Banyuwangi, yaitu kue ku. Sebelum dicampur dengan adonan kue, gel aloe vera harus dihaluskan terlebih dahulu dengan blender. Kue ku merupakan jajanan kue tradisional yang dikenal akan teksturnya yang basah dan kue basah hasil akulturasi budaya Cina dengan Indonesia ini selain mudah dalam proses pembuatannya, sebenarnya juga menggunakan komposisi bahan yang cukup sederhana. Biasanya komposisi bahan adonan kueku terdiri dari tepung beras ketan yang dicampur dengan kentang, gula pasir, garam dan santan sebagai pelarut adonan. Namun khusus kali ini Ibu Pinistri memodifikasinya. Kueku hasil kreasi Ibu Pinistri menggunakan aloe vera yang sudah di-blender dan cair sebagai pengganti santan untuk membuat adonan. Kemudian diaduk hingga menjadi adonan yang kalis dan kemudian ditambahkan pewarna makanan warna merah sebagai ciri khas jajanan tradisional ini. Ya. Ibu Pinistri membuat adonan, aku membantu Mbak Mimin menyiapkan bahan isian. Kueku atau juga disebut angku kue biasanya menggunakan isian berupa hasil bungkusan dari kacang hijau yang telah direndam dan dibuat adonan bersama gula dan garam. Namun kali ini kueku lidah buaya kreasi Ibu Pinistri menggunakan jagung sebagai isiannya. Dipisahkan dari batangnya, kemudian disangrai hingga kering. Sebagai bahan isian yang berupa adonan, biji jagung harus dibuat tepung terlebih dahulu dengan cara ditumbuk kasar sebelum nantinya siap untuk dikukus.
lengket saat dicetak nanti. Dalam satu cetakan adonan, biasanya berisikan sekitar 40 gram kepalan adonan kulit yang diisi dengan sekitar 8 gram adonan isian jagung. Oh. Ya, Bu. Di belakang ya. Oh, ya, Bu. Kueku merupakan kue tradisional yang termasuk dalam jenis kue basah, di mana proses pematangannya dengan cara dikukus. Olahan kueku buatan rumah produksi yang memiliki merek dagang Sri Mulyo ini biasa dibuat Ibu Pinistri hanya berdasarkan pesanan. Kue tradisional yang juga dikenal dengan nama Tortoise Cake oleh orang barat ini juga diproduksi oleh Ibu Pinistri dalam beragam warna agar lebih menarik. Komposisi bahan utama adonan yang menggunakan aloe vera selain mengandung cukup banyak serat, juga mengandung zat seperti karbohidrat, kalsium, vitamin A, B, dan C, fosfor dan zat besi yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh dan berguna untuk membantu melancarkan sistem pencernaan, detoksifikasi, serta membantu merawat kelembapan kulit dan menyembuhkan luka karena senyawa niacin yang juga terkandung di dalamnya. Meski merupakan jajanan tradisional, kueku aloe vera hasil kreasi Ibu Pinistri ini bukan sekedar cemilan biasa sebagai tempat minum teh maupun kopi, melainkan cemilan yang sehat. Penggunaan aloe vera sebagai bahan utama adonan yang mengandung banyak zat yang baik bagi kesehatan tubuh dan dikonsumsi seakan menjadi perpaduan dan paduan yang pas untuk olahan kue tradisional yang berbentuk layaknya tempurung kura-kura ini. Karena dalam filosofi dan mitologi tradisi Tiongkok, kura-kura melambangkan panjang umur dan kemakmuran.